Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Muhammad Khairul Abdillah, kemudian rekan saya Sakila Dalas, kemudian Alia Nindita Ayu. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pembuatan minyak kelapa sawit. Ya, dalam proses-proses pembuatan minyak kelapa sawit, kami akan menyampaikan beberapa tahap yang akan kami sampaikan. Langsung saja. Proses pembuatan minyak kelapa sawit. Ya, minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku di dunia ini yang sangat banyak sekali kegunaannya. Contoh, kita dapat menemukannya di sampo, pasta gigi, bahkan terdapat di kue dan krim. Nah, buah kelapa sawit ini dikenal dengan tandan buah segar atau TBS. CPO merupakan minyak yang dihasilkan dari daging buah sawit. Sedangkan PKO itu adalah minyak yang dihasilkan dari inti sawit. Proses awalnya sama dengan pengelolaan CPO. Nah, proses pengelolaan kelapa sawit menjadi minyak sawit atau CPO terdiri dari beberapa tahap. Nah, kita dapat menyaksikan tahap-tahap berikutnya dengan penjelasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yaitu adalah pengumpulan buah kelapa sawit. Proses pengambilan ini disebut dengan pengumpulan. Nah, pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Pengangkutan buah ini memakai truk dan segera dibawa ke pabrik. Ya, pengelolaan kelapa sawit sebaiknya di pabrik dengan menggunakan alat pressing yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kualitas minyak yang baik pula. Saat TBS telah masuk ke dalam pabrik, TBS kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. Baik, tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, saya Sakila Dalas akan melanjutkan penjelasan. Yang kedua, perebusan. Tandan buah segar setelah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam lori atau boiler yang terbuat dari plat baja berlubang-lubang dan langsung dimasukkan ke dalam sterilizer, yaitu bejana perebusan yang menggunakan uap air yang bertekanan antara 2,2 sampai 3,0 kg. Proses perebusan ini dimaksud untuk mematikan enzim-enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak. Di samping itu, juga dimaksudkan agar buah mudah lepas dari tandannya dan memudahkan pemisahan cangkang dan inti dengan keluarnya air dari biji. Yang ketiga, perontokan buah dari tandan. Pada tahapan ini, buah yang masih melekat pada tandannya akan dipisahkan dengan menggunakan prinsip bantingan, sehingga buah tersebut lepas, kemudian ditampung dan dibawa oleh feed conveyor ke digester. Tujuannya untuk memisahkan brondolan dari tangkai tandan. Alat yang digunakan disebut tracer dengan drum berputar, hasil stripping dengan selalu 100%. Artinya, masih ada brondolan yang melekat pada tangkai tandan. Hal ini yang disebut dengan USB. Yang keempat, perebusan daging buah. Sebelum buah diperas, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Pada tahap ini membutuhkan tahap tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Kemudian yang kelima adalah penyaringan minyak kasar. Nah, penyaringan minyak kasar ini minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres adalah minyak yang kasar, di mana oleh karena itu untuk menghasilkan minyak yang murni, minyak yang kasar ini harus disaring terlebih dahulu. Pada proses ini, minyak kasar itu dimasukkan ke dalam crush oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas untuk memisahkan ampas dan minyak ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi. Nah, karena masih mengandung minyak pada pengolahan ini, ia memakai mesin deperisaper. Nah, pada proses ini membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengolahan ampas menjadi.
Nah, yang keenam adalah proses pemisahan minyak dengan air, di mana pada proses ini minyak yang telah bercampur dengan air harus dipisahkan karena proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Selain itu, harus sesuai dengan fase-fase minyak tersebut. Kemudian pada fase ringan, nah kandungannya adalah minyak air dan massa jenis minyak ini ditampung pada continuous setting tank. Nah, lalu kandungan minyaknya akan dibawa ke oil tank, sedangkan fase berat berisi minyak air dan massa berat itu ditampung pada sludge tank, lalu dibawa ke sludge separator untuk dipisah minyaknya. Dan hasil akhirnya pada kedua proses ini adalah minyak yang kemudian akan dimurnikan. Kemudian yang ketujuh adalah proses pemurnian minyak, di mana minyak dari oil tank itu kemudian dialirkan ke dalam oil purifier untuk memisahkan kotoran atau solid. Nah, yang mengandung kadar air. Selanjutnya ia dialirkan ke vacuum dryer untuk memisahkan air sampai pada batas standarnya. Kemudian melalui servo balance, maka minyak sawit itu dipompakan di tangki timbun atau oil storage tank. Kemudian ada tahap-tahap proses pembuatan PKO. Yang pertama, wake bridge. Nah, buah kelapa sawit ini yang berasal dari tandan buah segar setelah tiba di pabrik kemudian dipindahkan ke lori-lori selanjutnya, kemudian ditimbangkan di wake bridge tersebut. Nah, yang kedua adalah penyortiran, di mana penyortiran ini kualitas buah yang diterima di pabrik itu harus diperiksa tingkat kematangannya. Kemudian jenis buah yang masuk ke PKS itu pada umumnya jenis Tenera dan jenis Dura.